Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Saudara, tidak terasa kita udah memasuki bulan apa sekarang, Oktober ya. Aduh, cepat sekali ya saudara ya. Sebentar lagi jingle bell, apalagi di New York. Saya udah mulai lihat Christmas decoration itu udah mulai dijual. Waduh, cepet banget. Sudah sebelum Thanksgiving udah ada Christmas lagi. Dipercepat terus waktu kita di New York ini. Saudara bersuka cita, saudara lega nggak ada di New York, saudara? Amin. Tuhan bawa kita ke tempat ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang custom made buat kita semua masing-masing, amin. Ada yang terbaik buat kita. Suatu hari dulu saya bangun tidur, kemudian dalam tidur itu saya bermimpi, mimpinya vivid banget, jelas banget, seperti kayak benar-benar bahwa saya itu bangun itu ada di kamar saya yang ada di Bandung di Indonesia. Wah, keringat dingin saya saudara, kenapa bisa udah ada di Bandung lagi gitu kan. Kemudian tiba-tiba saya bangun dan saya lihat saya ada di mana ya, ternyata masih di New York, puji Tuhan. Karena saya percaya ada rencana Tuhan buat saya dan saudara semua di kota ini, amin. Haleluya. Yuk mari kita buka sebentar saudara. Kita mau belajar firman Tuhan. Ayat tuntunan dari Tuhan buat kita bulan ini adalah sebuah warning, sebuah peringatan, sebuah nasihat actually buat kita semua saudara. Mari kita buka sebentar di 1 Korintus 10 ayat 12 ya. Jadi firman Tuhan untuk bulan ini itu tegas, pendek, tegas, to the point. Suatu nasihat dari Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan mau berkata kepada kita semua, mari kita baca sama-sama. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, terjemahan lainnya dikatakan orang yang menyangka dirinya berdiri teguh, hendaklah berhati-hati jangan sampai ia jatuh. Saudara, amin. Nah kemudian kita buka juga sebentar di Ulangan 31 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini saudara. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan berjalan di depan kita ya. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Nah saudara, firman Tuhan sudah sangat jelas berkata bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Artinya Tuhan sudah ada di masa depan kita, Tuhan udah ada di hari besok kita, di minggu depan kita. Bahkan Tuhan itu rencana Tuhan yang luar biasa kepada kita, ya kan, kita dipilih, dipilih oleh Tuhan, diangkat jadi anaknya, semua didesain untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, custom made satu persatu. Saya, saudara punya rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan itu udah planningnya udah jauh-jauh, dikatakan di firman Tuhan di tempat di rumah di tempat Bapakku itu banyak tempat tinggal. Artinya Tuhan itu bahkan udah menyediakan sampai rumah di kekekalan. Itu luar biasa banget. Berarti Tuhan itu punya rencana yang bukan cuman kita sekarang di dunia ini, tapi sampai nanti itu Tuhan udah pikirkan, Tuhan udah desain, Tuhan udah sediakan buat kita semua. Amin. Nah Tuhan mau sebagai Tuhan yang udah ada di depan kita, karena dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah yang pertama dan yang terakhir, ya kan. Jadi Tuhan itu udah tahu semua apa yang akan kita lakukan. Mungkin nanti kita akan jatuh atau tindakan apa yang kita lakukan, semua itu Tuhan udah tahu. Nah Tuhan itu kalau gitu kita bilang kenapa Tuhan nggak cegah, nggak kasih tahu? Nggak, karena Tuhan juga kasih kita itu free will, saudara. Kita itu dikasih kebebasan untuk mengambil keputusan, kebebasan untuk bertindak. Nah makanya Tuhan itu udah mengingatkan kita sekarang nih hari ini, hati-hati ya kan, hati-hati jangan sampai jatuh. Makanya kita itu mesti benar-benar firman Tuhan ini harus jadi rema buat kita. Kalau Tuhan katakan kita harus hati-hati, ya kita benar-benar harus hati-hati karena Tuhan itu udah ada di depan kita. Tuhan udah ada di masa depan kita, saudara. Tapi bukan berarti Tuhan tinggalkan kita, ya kan. Dibilang dia sendiri akan menyertai. Tuhan akan menyertai kita di sepanjang jalan kita. Amin. Di jalan di depan kita supaya kita menuju ke masa depan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Amin. Saudara, mau kita meraih semua apa yang Tuhan sediakan? Saya mau banget saudara, ya amin ya saudara. Nah jadi jelas ya, jadi tuntunan Tuhan buat kita itu bukan untuk nakut-nakutin, awas jatuh ya kan. Justru karena Tuhan itu sayang banget sama kita, maka
diperingatkan supaya kita itu hati-hati jangan sampai jatuh. Justru Tuhan itu mau kita meraih tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita masing-masing. Tuhan mau kita meraih semua yang Dia sediakan, yang baik yang Dia sediakan, yang manis yang Dia sediakan, yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat. Dia mau kita itu mendapatkan semuanya. Itu kerinduannya Tuhan, saudara ya. Kerinduan Tuhan daripada kita minta sebenarnya Tuhan itu udah sediakan buat kita semua. Nah, jadi firman Tuhan ini berkata pada hari ini, jadi kalau kita itu semua merasa berjalan lancar, semuanya baik-baik aja ya kan. Nah, firman Tuhan itu memberikan nasihatlah kepada kita hari ini supaya tetap harus hati-hati jangan sampai kita jatuh. Ayo kita katakan kepada diri kita masing-masing supaya jadi rema, saya harus hati-hati supaya saya jangan jatuh. Ayo, harus hati-hati supaya saya, amin. Jadi firman Tuhan ini berkata sepertinya ada satu orang yang begitu kuat, yang begitu solid, yang begitu teguh ya kan. Tapi tak disangka-sangka suatu hari dia jatuh ya kan. Dia sendiri, orang itu sendiri kaget karena begitu mendadak, begitu sekonyong-konyong, nggak disangka-sangka dia jatuh dan habis gitu ya. Nah, Tuhan nggak mau kita mengalami itu. Tuhan mau mengalami sebaliknya, meraih semua yang Dia sediakan buat kita. Amin. Nah, banyaklah saudara di contoh-contoh, saya mau ambil beberapa saja dari tokoh-tokoh di Alkitab ya. Yang pertama adalah Simson, saudara. Nah, Simson kita tahu semua lah ya, Simson ya. Simson ini arti namanya adalah yang terhormat dan kuat, saudara. Simson ini kalau kita baca, bahkan sejak dia lahir juga Tuhan udah berkata dia sudah aku pilih untuk menjadi pemimpin, saudara ya. Jadi dari ibunya yang mandul, akhirnya pokoknya keajaiban luar biasa Tuhan udah rancangkan buat Simson. Kemudian Tuhan kasih dia kekuatan fisik yang luar biasa, saudara. Kalau kita sekarang suka nonton film-film superhero, ya kan, ada X-Men yang punya kekuatan luar biasa. Nah, the real life zaman dulu udah ada yang namanya Simson, yang Tuhan kasih kekuatan luar biasa, saudara. Kalau kita baca dia bisa mengangkat pintu besi gerbang kota ya kan, dan dibawanya ke Gunung Hebron, jalan bawa pintu besi yang begitu berat, saudara ya. Kemudian dia bertemu dengan serigala, itu serigalanya dicabik-cabik ya kan, seperti binatang yang gak ada artinya. Padahal kan kita tahu biasanya serigala yang menakut-nakuti kita, bahkan bisa makan manusia. Tetapi Simson itu bisa kalahkan serigala biasa aja seperti binatang yang gak ada artinya, saudara. Dan dikatakan juga dia sangat berani pada saat dia melawan musuh-musuhnya, saudara. Dia kalahkan begitu ribuan banyak orang musuhnya sendirian aja dengan kekuatan yang luar biasa, dan musuh-musuhnya itu mati. Dan dikatakan juga bahwa Simson ini dari suku Dan yang sudah dinubuatkan oleh Musa bahwa suku Dan ini akan jadi pemimpin, saudara. Jadi udah luar biasa. Tuhan udah kasih destiny yang luar biasa buat Simson. Harusnya dia menjadi pahlawan yang luar biasa, saudara. Tetapi sangat menyedihkan, saudara ya, di dalam kehidupan Simson, di balik kekuatan fisiknya yang kuat itu, saudara ya, di balik semua berkat Tuhan, kekuatan fisik yang kuat, tetapi dia punya moral yang hancur, saudara ya. Kita tahu dia memilih istri dari bangsa Filistin, adalah bangsa yang bukan bangsanya sendiri, sebetulnya malah bangsa musuhnya itu, saudara, yang juga ditentang oleh kedua orang tuanya. Tapi dia kawin dengan wanita orang Filistin. Bukan cuma itu, saudara, kemudian dia bertemu dengan Delilah, dan kita tahu dia hidup di dalam dosa bersama dengan Delilah. Dia berzina dengan Delilah, dan semuanya oke gitu ya, saudara ya. Semuanya sepertinya nggak ada apa-apa yang terjadi setiap hari, saudara. Nggak ada dampaknya, nggak ada akibatnya. Dan sepertinya penyertaan Tuhan juga masih ada ya. Pada saat dia membutuhkan kekuatan, kayaknya urapan Tuhan juga masih ada. Dia masih mendapatkan kekuatan pada saat dia membutuhkan, saudara. Jadi dia pikir, aman, semua aman ya kan. Setiap pagi dia bangun, dia lihat everything normal, nggak ada apa-apa, masih hidup dengan Delilah, artinya hidup terbiasa dengan dosa, saudara. Jadi nggak terasa lagi bagi si Simson ini dosanya adalah dosa, karena udah terlalu terbiasa hidup dengan dosa, dan semuanya oke, dan tanpa disadari, seperti biasa semua oke, tanpa dia sadar pada hari itu waktu dia bangun, dia harus terima konsekuensinya, dia harus terima akibatnya, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa dosa itu udah matang dan menghasilkan maut, saudara.
Hari itu Simpson bangun, menggeliat mungkin saudara. Dan dia lihat semuanya baik-baik aja. Tapi tak disangka hari itu adalah hari kejatuhannya saudara. Pelanggaran Simpson yang terus-menerus akhirnya menemui titik akhirnya saudara. Hari itu kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu rambutnya yaitu sumber kekuatannya itu dipotong oleh Delila. Dan kemudian dia ditangkap oleh bangsa Filistin. Dan orang Filistin kemudian mencongkel matanya sehingga dia jadi buta, kemudian dipenjara dan bahkan dikatakan dia diolok-olok menjadi seperti badut, ya kan, dia harus melucu, menjadi bahan cemoohan, menjadi bahan tertawaan. Dari orang yang sangat kuat menjadi orang yang gak bisa berbuat apa-apa karena tidak hati-hati bermain-main dengan dosa, terjebak di dalam dosa. Waktu pertama kali si Delila ini merayu kepada Simpson, kenapa sih kamu itu begitu kuat, begitu hebat, ya kan? Apa sih rahasianya? Kasih tahu dong. Dan apa sih yang bisa membuat kamu itu lemah dan akhirnya bisa menyerah? Kemudian Simpson ini memberikan jawaban tapi jawabannya palsu, ya kan? Dan keesokan harinya benar aja saudara, bangsa Filistin datang menyerang dia, tetapi karena jawabannya palsu dia gak bisa diapa-apain, dia bisa kalahkan lagi. Harusnya dia tahu bahwa si Delila ini bukan wanita yang mencintai dia, cuman mau menjebak dia. Tapi masih aja saudara bergaul dengan Delila, masih hidup dengan Delila, bergaul dengan dosa, ya kan. Kemudian dosa itu si Delila itu mau menyeret lebih dalam lagi. Kedua kali lagi dicoba, dia masih berkata dengan jawaban yang bohong saudara. Tetapi akhirnya saudara karena dia nggak, dan kembali orang bangsa Filistin datang, harusnya dia udah sadar, wah si Delila ini tuh jahat mau menghancurin saya. Tetapi nggak sadar-sadar karena kayaknya enak banget sama Delila, ya kan, nikmat banget tidur sama si Delila ini, aduh gitu kan. Akhirnya apa saudara, akhirnya itulah dosa itu menghasilkan maut. Dan dikatakan Delila menangis kayak aduh apa dong bang yang bikin kamu itu bisa ditangkap gitu kan. Akhirnya ya dibilang di dalam firman Tuhan malah dia seperti mau mati rasanya. Akhirnya dia kasih tahu rahasianya, rahasiaku ada di rambutku. Kalau rambutku kena cukur maka aku akan menjadi lemah. Dia terjebak saudara di dalam dosa itu dan akhirnya mengalami kejatuhan. Karena ya itu saudara, dosa itu terus menyeret. Pertamanya ditawarin yang kecil, ya kan. Tapi lama-lama kalau kita nggak cepat bertobat, nggak menolak, saudara, datang lagi dan akhirnya menghasilkan maut, menghasilkan kejatuhan. Dan kalau Simpson ini tahu misalnya kalau kisah hidupnya bakal ditulis di Alkitab, dia pasti bilang, aduh malu lah nanti kalau ditulis, ya kan. Tetapi kan dia nggak tahu saudara, dan ditulis dan kita tahu saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kepada kita, sebab siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayo katakan lagi, saya harus hati-hati supaya saya jangan jatuh. Amin. Ya supaya apa saudara, yuk mari kita serius dengan Tuhan, jangan main-main dengan dosa, ya kan. Kita masih bisa jatuh, saya masih bisa jatuh, bisa saudara. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Tuhan ingatkan, ya Roh Kudus itu mengingatkan kita, menginsyafkan kita. Dan kita bayangkan Tuhan yang udah begitu baik, ya kan. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan itu nangis. Dan kalau kita jatuh lagi, kemudian kita minta ampun dan kita bayangkan Tuhan yang nangis lagi saudara. Masa kita terus-terusan tega, betul gak saudara? Akhirnya kita, Tuhan sekali ini saya benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Kita pasti semua bisa satu persatu dari kebiasaan dosa, dari ikatan dosa kita bisa dibebaskan. Karena kita mengasihi Tuhan saudara ya. Jadi jatuh dalam dosa itu beda dengan hidup terbiasa dengan dosa. Jatuh dalam dosa cepat berbalik, cepat bertobat, ya kan? Tuhan bilang bertobat dan berbalik. Sadar dan berbalik saudara. Sadar nih jatuh dalam dosa, ya kan. Kalau sadar aja ya percuma, ya kan. Karena kalau sadar mesti kita lakukan. Tapi Tuhan bilang harus berbalik, harus bertobat saudara. Kalau kita misalnya naik kereta salah jalan, ya kan. Sadar nih salah jalan saudara, ya kan. Kita kan turun dari kereta itu, ya kan. Kita cari kereta yang benar, ke arah yang benar. Kalau sadar tapi terus ada di kereta itu ya percuma juga. Dan mesti cepat saudara, ya kan. Karena nanti kalau makin lama nyasarnya makin jauh, baliknya juga makin lama. Jadi
Selama Roh Kudus ingatkan kita, cepat saudara, cepat supaya kita jangan jatuh. Amin. Nah, kita mungkin pikir sama seperti Simpson pikir, setiap hari baik kok, setiap hari lancar, bangun pagi juga oke, masih berjalan baik. Ya ada masalah sini situ, tapi namanya orang hidup ya punya masalah, tapi selama ini masih bisa diatasi. Selama ini kayaknya Tuhan masih ampuni. Hati-hati saudara, karena suatu hari seperti Simpson yang berpikir semuanya oke, dosa itu kalau kita jalankan terus pasti ada konsekuensinya. Hari itu akan datang juga saudara, di mana kita harus menerima akibatnya saudara. Jadi kita itu nggak akan tahu kalau kita terus terbiasa hidup dalam dosa, ya kan udah nggak terasa lagi dosa. Kita nggak akan tahu konsekuensinya itu kapan. Tahu-tahu kita jatuh saudara. Dan itu Tuhan nggak mau. Makanya Tuhan yang udah ada di depan kita mau mengingatkan kita hati-hati supaya Harry, supaya saudara semua jangan jatuh ya. Jadi saya udah nggak usah bahas dosa itu apa, kita cek-recek masing-masing diri kita, apa yang masih ada di dalam kehidupan kita yang harus dilepaskan, kita pasti tahulah sebentar saudara ya. Saudara kita buka sebentar di firman Tuhan di Keluaran 8 ayat 27 sampai 28. Nah firman Tuhan di Keluaran 8 ayat 27 sampai 28 berkata, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Nah saudara, perbincangan yang baru kita baca di firman Tuhan ini adalah perbincangan antara Firaun dan Musa. Nah waktu itu kita tahu bahwa Musa dipilih Tuhan menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Nah kemudian perbincangan ini itu terjadi setelah Tuhan mendatangkan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Jadi tulah pertama Firaun mengeraskan hati, tulah kedua mengeraskan hati, tulah ketiga mengeraskan hati. Nah setelah tulah keempat ini dia mulai agak nggak tahan saudara. Makanya sekarang hatinya Firaun mulai bimbang, mulai mendua gitu ya. Makanya perbincangan ini kita baca. Makanya Firaun berkata kepada Musa, ya udahlah kalau mau pergi ibadah ya udah pergi. Tadinya nggak boleh si Firaun ini mengeraskan hati saudara ya. Udah Tuhan tegur, nggak mau juga bertobat si Firaun ini saudara. Nah tetapi setelah tulah keempat hatinya mulai ini tulah nih ya nggak habis-habis, mungkin ya udahlah, mungkin kalau aku bolehkan mereka pergi tapi jangan jauh-jauh, mungkin berhenti, mungkin itu yang dipikirannya dia saudara ya. Nah kita tahu bahwa Mesir itu melambangkan kan perbudakan ya kan, seperti saya tadi bilang perbudakan dosa, melambangkan dunia dengan segala daya tariknya yang jahat yang mengikat anak-anak Tuhan untuk jatuh saudara. Nah dan kita mesti tahu ini adalah tipu muslihat lawan kita si iblis yang masih dikumandangkan sampai hari ini sama iblis, sama seperti Firaun bicara kepada Musa. Jadi artinya apa saudara? Kita mau ibadah silakan ya kan. Kita mau kebaktian tengah minggu monggo. Kita mau kebaktian tiap hari silakan. Kita mau melayani oke. Kita mau rajin melayani boleh kata iblis ya. Asal perginya jangan jauh-jauh. Artinya nggak apa-apa melayani, nggak apa-apa asal hidup kamu juga masih kembali lagi kepada dosa. Pelayanan rajin, ke gereja rajin, tapi melakukan dosanya juga rajin saudara. Itu adalah siasat iblis saudara ya. Iblis nggak takut kita beribadah, kita rajin melayani, asal kita masih oke, masih nyaman melakukan dosa saudara. Jadi kita jalankan kekristenan kita itu hanya sebagai atribut, ya karena saya orang Kristen saudara. Tetapi kalau kita punya attitude yang seperti ini terus, maka kita nggak akan mengalami pembaharuan, kita akan mengalami perubahan yang seperti Tuhan mau saudara. Makanya firman Tuhan datang kepada kita, ayo jangan main-main lagi dengan dosa supaya kita tidak jatuh. Mari kita buka hati kita, buka yang selebar-lebarnya buat Tuhan, buat cek ya kan. Karena Tuhan itu mengasihi kita saudara. Tuhan itu progresif. Tuhan itu sudah menyelamatkan. Hari ini sedang menyelamatkan. Dan besok Tuhan tetap akan menyelamatkan kita. Amin. Jadi
kita cek apa sih yang belum saya bisa lepaskan, ya kan? Apa sih yang masih saya lakukan yang masih buat Tuhan itu menangis, ya kan? Tuhan itu udah baik buat kita. Ayo cobalah supaya kita itu bikin Tuhan senang, jangan menangis melulu, ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah Salomo. Kita tahu semua Salomo. Salomo itu siapa? Saudara, seorang raja yang sangat berhikmat, yang sangat pintar, yang sangat punya kedudukan yang super tinggi, ya kan? Dia bisa menyelesaikan masalah, dia bisa menyelesaikan konflik dengan hikmatnya yang luar biasa. Dia bisa selesaikan semua dengan baik. Tetapi anehnya di balik semua hikmatnya itu, saudara tahu istrinya Salomo berapa orang? 700 orang. Ditambah 300 gundik, total 1000 saudara. 1000 orang. Jadi kalau ketemu hari ini istri yang pertama, goodbye, sampai ketemu lagi, ketemunya 1000 hari lagi saudara. Jadi kurang lebih 3 tahun ketemunya lagi, ya kan? 3 tahun lagi baru ketemu lagi saudara. Wah gimana itu saudara, tapi mungkin karena hikmat dia bisa memanage itu 700 istri dan 300 gundik, ya kan? Ada satu orang belum mertuanya itu kan ya saudara, ya saya nggak ngerti lah itu married life, saya belum married, tapi saya tahu kadang-kadang saya ikut mobil teman saya yang udah husband and wife, saya duduk di belakang, kadang-kadang gara-gara sepele mereka ribut, ya kan, karena saya udah teman dekat, jadi mereka nggak sungkan-sungkan, ribut ya ribut gitu. Tapi mereka nggak pikir bahwa saya itu feel awkward, saya pikir aduh saya nggak enak di belakang sendirian dengerin mereka ribut gitu kan, dalam hati aduh ini suami istri satu istri aja susah banget, ini apalagi Salomo ya kan 700 saudara. Tapi Salomo sangat banggalah dengan kepintarannya, dengan hikmatnya ya yang hebat saudara. Dia merasa percaya diri dengan kepintarannya, dengan intelektualnya, dengan IQ-nya. Bahkan dikatakan karena banyak orang mau membuktikan kehebatan Salomo, kepintaran Salomo, banyak pemimpin-pemimpin dari negeri lain datang membawa persembahan barang berharga ya kan, dan menjadikan Salomo sangat kaya saudara ya kan, karena kepintarannya. Nah yang kedua saudara, Tuhan mau tanya kepada kita, apakah di antara kita ada yang overconfident dengan kemampuan kita, dengan skill kita, dengan pengalaman kita saudara. Kita pikir semua kita bisa, semua kita pikir saya udah sekolah tinggi, saya bisa menyelesaikan semuanya saudara. Itu bagus, sangat bagus. Saya senang kalau saya percaya jemaat di BMC New York ini diberkati Tuhan dengan high education, dengan job yang bagus, dengan skill, dengan pengalaman, everything is good. Tetapi again firman Tuhan berkata hati-hati jangan jadi sombong saudara ya. Nah saudara, ini ada cerita. Seorang anak dimarahi sama papahnya karena anak ini lagi belajar main skateboard dan masih belajar aja udah kenceng. Jadi papanya bilang, kamu tuh baru belajar, jadi jangan kenceng-kenceng nanti jatuh ya kan. Kalau jatuh nanti kamu patah lah, apalah gitu loh. Tapi anaknya bandel ya kan, terus aja tambah kenceng. Akhirnya apa saudara? Akhirnya beneran sama papanya dihukum, skateboardnya diambil. Kemudian anak ini bilang dalam hatinya, boleh aja nih skateboard gua diambil, gak apa-apa, gua gak bisa main katanya. Tetapi dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam benak saya, ya kan dalam bayangan saya masih main skateboard ini, bahkan semakin kenceng. Nah saudara, apa yang di luar kita bisa kibulin banyak orang ya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Kadang kita bisa tutup kesombongan kita, ya kan. Kepintaran kita, high skill, hebat, luar biasa, pendidikannya tinggi, pengalamannya banyak ya kan. Tapi dalam hati kita mungkin sering meremehkan orang, meremehkan teman sendiri. Misalnya dalam hati gitu aja gak becus ya kan. Atau kita sering anggap enteng orang lain. Tuhan lihat kedalaman hati kita. Mesti kita jaga hati, jangan sampai kita jatuh di dalam hal-hal seperti ini saudara ya. Jadi dengan kepintaran kita, dengan skill kita, pengalaman, kita berkata saya bisa karena saya sekolah tinggi, sekarang saya bisa meraih semuanya. Hati-hati saudara, kita harus katakan kalau tanpa Tuhan enggak mungkin kita bisa seperti itu saudara. Salomo pada akhirnya dicatat, Alkitab mencatat, karena istri-istrinya itulah akhirnya dia berhasil membelokkan hati Salomo dari yang tadinya itu selalu taat sama Tuhan, yang dekat sama Tuhan. Akhirnya Salomo itu menjauh dari Tuhan, mulai berbalik dari Tuhan dan mulai menyembah Allah-Allah asing, dewa-dewa asing saudara. Ya,
Jadi Pastor Yongki udah membahas lah apa itu Allah-Allah asing, dewa-dewa asing. Artinya adalah sesuatu yang kita tempatkan lebih tinggi selain Tuhan. Apapun itu yang kita tempatkan lebih tinggi selain Tuhan, itu adalah dewa asing bagi Tuhan, itu adalah Allah asing bagi Tuhan, itu adalah api asing bagi Tuhan. Jadi kita lihat kembali, kita introspeksi diri kita, apa yang menyita hati, pikiran, tenaga, energi kita yang melebihi daripada Tuhan. Pada saat kita ada waktu, kemudian ada seperti Roh Kudus, misalnya ini kan waktu bisa dipakai doa, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Hal-hal seperti itu, saudara. Pada saat kita nggak mau berdoa, pada saat kita mau berdoa, tetapi lebih kita menuruti keinginan nggak berdoa, nggak menempatkan Tuhan pada tempatnya, karena kita punya hobi mungkin, kita punya kecenderungan yang untuk nonton ini atau apapun itu, saudara, yang melebihi Tuhan, itu adalah dewa asing, api asing, dan Allah asing, saudara. Nah, mari kita cek hati kita masing-masing supaya kita jangan jatuh, ya. Jadi peringatan Tuhan ini datang kepada kita semua supaya jangan kita mengulangi kesalahan seperti Salomo, saudara. Salomo jatuh bukan karena dia bodoh, bukan karena dia enggak pintar, justru sebaliknya karena pintar. Tetapi akhirnya, saudara, dia mulai menjauh dari Tuhan, dia mulai mengandalkan kekayaannya dan mulai menyembah dewa asing. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan dan menyembah hal-hal lain lebih daripada Tuhan. Amin. Nah, siapa lagi, saudara? Adam dan Hawa, ya, sebagai manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Adam dan Hawa Tuhan ciptakan dengan dahsyat luar biasa, dikasih tempat yang bagus, diberkati, semuanya udah disediakan Tuhan. Bangun every day, wonderful day, di tempat yang amazing, ya kan, bagus banget, tanpa ada beban, ya kan. Wah, pokoknya mereka pikir selamanya bakal indah seperti itu, ya kan. Tapi ternyata hari itu tidak disangka-sangka karena ular, si iblis, datang kepada Hawa dan memberikan tipu dayanya, ya kan. Dan Hawa mendengarkan apa yang dikatakan iblis dan mulai mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang di Taman Eden ini kamu boleh makan semua kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau kamu makan, satu-satunya yang kamu makan buah pengetahuan baik. Kemudian iblis, kan si ular datang kepada Hawa. Ya, iblis itu tahu firman Tuhan karena iblis itu tadinya adalah WL di surga, saudara. Tetapi karena dia sombong, dia mau menjadi seperti Tuhan, Tuhan hukum, ya kan. Nah, jadi iblis itu tahu firman, saudara. Cuman kadang iblis itu twisted all the word of God, diputar balikan, saudara. Seperti ini, saudara, di Kejadian kalau nanti kita baca, kalau kalian baca, iblis itu mulai trigger, mulai ngompor-ngomporin gitu ya. Jadi si iblis memulai percakapan. Tuhan bilang semuanya nggak boleh kamu makan kan, padahal kan yang nggak boleh dimakan cuma satu, ya kan. Nah, iblis putar balikan firman Tuhan untuk membuat kita itu ragu akan kebenaran firman Tuhan dan membuat dosa itu menarik. Adam dan Hawa tiap hari lewatin pohon itu nggak ada perasaan tergoda, nggak ada perasaan apa-apa, every day biasa-biasa aja, ya kan, taat sama Tuhan. Sampai akhirnya Hawa mendengarkan iblis, baru kelihatan itu, wah iya ya, menarik ya, benar juga ya. Karena iblis berkata, kamu tahu nggak kalau kamu makan itu kamu tuh nggak akan mati, malah kamu akan seperti Tuhan, ya kan, jadi tahu yang baik dan yang jahat. Diputar balikan, yang tadinya mereka lewat tiap hari, nggak menarik apa-apa, nggak jadi dosa. Tetapi tiba-tiba waktu saat mendengarkan iblis, ya kan, jadinya sepertinya, wah ini kenapa forbidden fruit, kenapa ini dilarang. Waduh, ya kan. Dan akhirnya apa yang dibicarakan, yang dibisikkan iblis itu masuk, didengar oleh Hawa, masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati dan keluar lewat tindakan. Dan kita tahu akhirnya apa, saudara? Tuhan kemudian mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dalam sekejap, saudara, semua yang indah, semua yang baik jatuh hancur karena Hawa tidak hati-hati, Adam dan Hawa tidak hati-hati mendengarkan, ya. Jadi kita juga mesti every day itu mesti screening apa yang kita dengar, mesti kita firman Tuhan bilang ujilah segala sesuatu. Segala sesuatu harus diuji, saudara. Ya, apa yang kita dengar tiap hari banyak banget bad news, kejadian-kejadian, kenyataan-kenyataan hidup. Iya benar, saudara. Kita dengar nggak baik, emang benar. Tetapi saudara mesti tahu
kenyataan beda dengan kebenaran. Nyatanya hari ini hujan, besok bisa cerah. Kenyataan bisa berubah-ubah ya. Tetapi kebenaran tetap adalah kebenaran dan kebenaran yang harus kita pegang, kebenaran firman Tuhan yang harus jadi pegangan buat kita, saudara. Nah, si Hawa mulai melihat bahwa wah ini menarik ya, mulai digoda, mulai masuk dan akhirnya mereka jatuh, saudara. Nah, iblis itu kerjaannya adalah terus membisikkan, twisted the word of God, membuat kita itu meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kebenaran firman Tuhan. Iblis itu kerjaannya satu, saudara, cuman satu ya. Kita di New York ini ada yang mungkin punya double job, triple job, macam-macam kerjaannya ya. Saya juga dulu pernah kerja sampai 3, saudara. Kerja macam-macam, tapi iblis ini kerjaannya satu, tapi dia lakukan full time, 24 jam sehari. Itu terus membisikkan kata-kata yang gak benar ke dalam pikiran kita, membisikkan dakwaan ke dalam kehidupan kita. Selalu bilang kamu mah gak layak melayani Tuhan, kamu masih jatuh bangun dalam dosa, ya kan? Keluarga kamu berantakan, selamanya bakal berantakan, ya kan? Masa depan kamu di New York ini begini-begini aja, gak akan mengalami perubahan. Kamu udah bekerja keras, kamu udah melakukan segala sesuatu, gak ada perubahan. Kenyataan mungkin begitu, tetapi again kita tidak ditentukan oleh kenyataan. Kita ditentukan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Di atas kayu salib, saudara, waktu dia udah mati, dia udah merasakan kesakitan dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara. Dia disalib, salib itu adalah pembunuhan yang paling kejam, saudara. Kesakitan yang luar biasa, waktu dia haus, dicocokkan minumannya itu oleh pembersih toilet, saudara, dengan cuka asam di mana muka lagi berdarah, saudara. Saudara pernah nggak kena silet dikit kemudian kena cuka, itu sakitnya baru dikit aja udah sakit. Ini bayangkan Tuhan Yesus yang udah babak belur, yang berdarah, yang luka, dikasih cuka asam, saudara. Dia lakukan semua karena dia mengasihi kita. Dia lakukan semua karena dia mau memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Jadi Tuhan bilang it is finished, udah selesai. Masa depan kamu udah selesai. Aku udah sediakan. Firman Tuhan bilang apa? Kalau iblis bilang, aduh kamu itu dari dulu begini-begini aja, kamu gak bisa maju-maju. Tapi firman Tuhan, masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. It is finished, kata Tuhan. Kalau badan kita sakit, iya kenyataannya sakit. Tetapi kita katakan Tuhan bilang sudah selesai. Di atas kayu salib Tuhan bilang oleh bilur-bilur kamu udah sembuh. Katakan aku udah sembuh. Apapun itu, saudara, deklarasikan kebenaran firman Tuhan sampai firman Tuhan itu jadi kenyataan buat hidup kita. Jangan dengerin dakwaan iblis, saudara. Jangan dengerin seperti Hawa yang akhirnya yang tadinya nggak terlihat menarik, akhirnya menjadi menarik karena dibisikin iblis. Iblis itu begitu, saudara. Waktu dulu saya jatuh di dalam kebiasaan merokok ya. Dulu itu keluarga saya itu banyak yang merokok. Bahkan nenek saya itu perokok berat, saudara. Ya, nenek saya itu dulu sambil main mahjong, ya kan udah nenek-nenek nih semua, saudara, dulu ya main mahjong sambil minum bir sambil merokok. Dulu saya nggak tertarik, saudara, bahkan ngapain sih ngerokok gitu kan. Tetapi suatu hari teman saya nawarin, cobain, enak, cobain sekali, 2 kali, sampai akhirnya sehari 1 pak dulu. Cuman untung dulu masih di New York ini dulu masih, tapi dulu juga udah saya mikirnya, lama-lama saya pikir waduh ini berkat Tuhan saya bakar-bakar gitu kan, untuk apa gitu, saya bisa pakai untuk hal yang lain. Tapi mau lepas susah, saudara, sampai akhirnya saya surrender kepada Tuhan dan ajaib banget, gak usah pakai patch-patchan, kata teman saya pakai patch katanya ya. Tetapi ajaib banget, saya Tuhan benar-benar minta tolong Tuhan bebaskan saya. Kemudian udah doa itu malam itu saya dilawat Tuhan, kemudian besoknya ya masihlah ke warung, ya kan, pas ke warung ada teman saya lagi, si Andi yang sekarang jadi pendeta, saya sembunyi-sembunyi gitu kan, takut. Terus kadang-kadang dulu itu kalau udah merokok bau sampai semua baju. Pulang ke apartemen, aduh ada FA, cepetan masuk ke kamar mandi, pakai dulu parfum yang banyak, saudara, ya kan, saya sembunyiin. Tapi sampai suatu hari saya muak, saya bilang Tuhan saya mau bebas, kemudian malam itu doa dan Tuhan lawat saya. Dan besoknya, saudara, saya masih beli rokok itu, dan waktu saya sulut, saya memuntah, saudara, dan saya muntah. Akhirnya 2 hari 3 hari saya benar-benar terlepas karena Tuhan itu begitu baik. Amin, saudara. Sampai hari ini, saudara. Jadi iblis itu bikin yang sesuatunya tadinya enggak menarik jadi menarik kalau kita dengarkan, saudara ya. Jadi harus hati-hati, jangan terbuai keadaan. Mungkin seperti
di Taman Eden, saudara, ya kita ada mungkin dari kita, puji Tuhan sekali lagi kalau saya bilang saudara dalam keadaan yang enak seperti di Taman Eden, Tuhan udah berkati dengan tempat tinggal, ya kan, di negara 4 musim, saudara nggak kedinginan, nggak kepanasan, ada apartemen yang enak, ya kan, ada ranjang yang enak, ada pekerjaan. Jangan pikir kemudian kita terbuai, ya kan, kita dengerin suara iblis, tuh kan kamu udah enak, udahlah ngapain kayak dulu cari Tuhannya kayak dulu, udah biasa-biasa, udah nggak usah fanatik, ya kan kerjaan udah aman, kamu salary-nya udah oke, ya kan, bisnis kamu lancar, pekerjaan kamu lancar, semuanya lancar, kamu bisa beli mobil, kamu bisa beli ini, bisa beli stok, semuanya. Dan kita terbuai seperti Adam dan Hawa di tempat yang enak dan terbuai, saudara. Hati-hati jangan sampai kita jatuh, ya. Karena apa, saudara? 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yakobus 1 Petrus ayat 5:8 berkata begitu, sadarlah berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti mencari orang itu dia lihat, cari orang yang lagi nggak hati-hati nih, siapa nih hari ini yang lagi nggak hati-hati, ya kan? Ini hati-hati, oke. Nah si ini nggak hati-hati, nah dia jadi incaran, saudara. Jadi kita harus sadar bahwa hidup kita ini ada lawan, ada si iblis yang harus kita hadapi, yang harus kita lawan setiap hari. Daud adalah orang yang dikatakan firman Tuhan orang yang berkenan di hati Allah, a man after God's own heart, ya kan? Itu luar biasa, berkenan di hati Allah, saudara. Tapi hidupnya diisi dengan perjuangan, hidupnya diisi dengan peperangan terus-menerus, saudara. Di masa mudanya kita tahu dia harus melawan serigala, beruang, singa yang mau menerkam ternak-ternaknya itu, yang mau menerkam kambing dombanya itu, saudara. Dan dia lawan one on one, ya kan, dengan taruhan nyawanya, saudara. Dan hari ini dia menang, ya kan, dia cabik lawan-lawannya, si serigala, si beruang, si iblis. Apakah itu artinya besok dia bisa, ya udah kemarin udah menang, hari ini gua santai-santai aja, ya kan? Enggak, saudara, karena kawanan si serigala itu bisa datang lagi, saudara, beruang itu bisa datang lagi, saudara. Jadi enggak bisa santai, saudara. Dia harus tetap berhati-hati dan berjaga-jaga karena selalu lawan kita si iblis itu berkeliling, ya kan, mencari siapa yang dapat ditelannya. Oh hari ini gua hati-hati aman, tapi besok kita lengah enggak hati-hati bisa ditelan, saudara. Jadi Daud juga begitu, selalu berhati-hati. Udah lawannya, udah gitu ningkat lagi, saudara, jadi Goliat. Kita tahu siapa Goliat kan? Raksasa yang pakai baju perang yang luar biasa, saudara. Nggak sampai berhenti di situ, saudara. Daud harus menghadapi lagi mertuanya sendiri yang membunuh dia, bangsa Filistin yang terus kejar dia. Nggak ada habis-habisnya, saudara, nggak ada habis-habisnya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita juga sama seperti Daud, harus selalu hati-hati dan jangan lengah. Hati-hati di dalam kita berpikir, hati-hati di dalam apa yang kita dengar, kita uji, hati-hati di dalam kita mau ngambil keputusan, hati-hati di dalam tindakan yang kita ambil supaya kita nggak jatuh. Konsultasikan semuanya sama Tuhan, saudara. Seperti Daud, kita tahu Daud itu dapat kemenangan demi kemenangan, glory to glory. Karena kita tahu Mazmur Daud selalu berkata, ya kan, Tuhan adalah bentengku, dia adalah kota bentengku, ya kan, kepada siapa aku takut. Tuhan ada di dekat dengan Tuhan Allah saja aku tenang, saudara. Yakobus 4 ayat 7 berkata begini, saudara, tunduklah kepada Tuhan, lawan iblis maka dia akan lari. Jadi pertama kita harus submit, harus tunduk kepada Tuhan dulu, lawan iblis, baru bisa iblis itu lari dari kita. Ambil. Jadi jangan buka celah terus kepada iblis untuk mencuri, karena ingat, saudara, iblis itu kan datang untuk mencuri, membunuh dan menghancurkan, ya kan. Kita harus terus berjaga-jaga dengan penuh waspada, saudara, supaya kita meraih semua yang Tuhan janjikan, ya. Jadi apa sih firman Tuhan buat kita? Gampang banget, simple banget. Bahwa setiap kita itu bisa jatuh, saudara, ya. Mulai dari hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, KKR-nya datang banyak mujizat sekalipun, bisa jatuh enggak? Bisa, saudara. Kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh rajin melayani, bisa jatuh enggak? Bisa, saudara. Nggak ada yang kebal sama dosa, saudara. Setiap orang bisa jatuh kapan aja. Maka itu firman Tuhan berkata kepada kita, hati-hati. Amin. Siapa dari kita ini yang merasa kuat banget, ya, oh saya nggak mungkin lah, saya udah hidup kudus, saudara. Hati-hati supaya kita jangan jatuh.
Karena banyak hal yang bisa bikin kita jatuh saudara, ya kan, karena kita kecewa, karena godaan, karena kesenangan dunia, ya kan, karena soal cinta, ya kan. Salah satu teman dekat saya, udah saya lihat dulu melayani bersama-sama, sekarang udah di Mekah saudara, ya kan, karena cintanya sama pacarnya jadi berganti haluan saudara. Tapi kita sekali Yesus tetap Yesus, amin. Saudara, kadang-kadang pekerjaan yang kondisinya nggak baik, saudara, ya kan, ada aja saudara yang bikin kita kecewa, bikin kita marah, akhirnya ya lengah lah, ya kan. Jadi selalu saya sama seperti minggu lalu saudara, minggu lalu saya diundang teman saya pergi, makanya maaf Pak, minggu lalu nggak datang. Saya diundang teman saya untuk pergi ke Pennsylvania, kayak 1,5 jam lah dari kota Philadelphia. Dia undang saya, kemudian kita pergi sama-sama pakai mobil saya yang drive kan. Kemudian kalau nggak salah Holland Tunnel atau Lincoln Tunnel yang ditutup, ada salah satu tunnel yang ditutup, jadi si Waze GPS itu mengarahkan ke satu tunnel dan macetnya luar biasa ya. Dan teman saya itu kayak anak kecil. Are we there yet? Are we there yet? Udah nyampe belum? Udah nyampe belum? Kamu benar nggak sih jalannya? Ya kan, saya sabar aja lah, ya udahlah. Tapi terus-terusan annoying, langsung brak, gitu kan. Aduh ini, ya udah, aku bilang gitu, marah loh. Reaksinya ini bener-bener abisnya kayak anak kecil banget. Udah nyampe, are we there yet? Are we there yet? Kok kamu salah nggak sih? Kok tadi 2,5 jam, sekarang masih 2,5 jam malah nambah. Aku bilang, kamu nggak lihat ini macet gitu kan. Ya udah, dan kebetulan waktu itu tuh ya mobil saya dan di depannya itu ada jarak, ya kan. Jadi saya pikir ya udah, saya tancap gas aja gitu kan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus itu bilang, hati-hati, dosa udah mengintip di ambang pintu. Kadang reaksi kita seperti itu, ya kan. Dengar sesuatu reaksi, I think reaksi oke, karena itu ada. Tetapi yang penting adalah respon. Setelah Roh Kudus tegur, respon saya bilang, aduh sorry ya Tuhan. Dan kemudian saya bilang ke teman saya, aduh sorry ya tadi saya udah bentak-bentak. Abis kalian juga sih nggak tahu diri, ya kan. Udah disetirin, ya kan. Kalian mah enak-enak aja, dari tadi ketawa-ketawa malah ada yang mulai ngorok, ya kan. Aku yang nyetir macet-macet, dan aku juga mau cepet nyampe tahu. Cuman ya tenang aja lah, aku bilang ini kalian nggak tahu bahwa dikasih tahu ini salah satu tunnelnya itu ditutup, makanya semua blok ke sini. Dan kita tahu gerbang pintu masuk New York itu kayak the bottleneck gitu loh. Ya kan, itu dari berapa jalur cuma jadi 2 jalur di tunnel-tunnel itu kan jadi macet banget, lama banget. Dan setelah itu, tadinya udah saya, ini benar injek gas saudara, udah RPM-nya udah mobil tuh udah, sampai teman saya, oh iya gitu kan. Masih mau hidup juga. Tapi iya saya juga tadi, aduh iya Tuhan kalau saya beneran ya, saya nggak tahu mungkin ada apa. Dan mungkin juga saya kena tiket, kalau kena tiket nanti insurance saya ngelonjak naik. Wah banyak banget akibatnya. Tuhan ingetin jangan cepat marah. Iya, reaksi saya marah, tapi kemudian respon saya benar ya. Kemudian Tuhan bilang ya udah tenang, kalem. Makanya bilang, udah sekarang jangan jemput-jemput lagi soal saya nyetir ya. Pokoknya nyampe, mau jam berapa pun pasti nyampe. Gue bilang. Jadi ya itu saudara, kita mesti selalu dekatlah sama Roh Kudus supaya kita nggak jatuh, amin. Makanya puji Tuhan banget kalau kita ada di tempat ini sekarang saudara. Kita masih bisa dengar firman Tuhan, kita masih dimuridkan, kita masih bisa diajar, ditegur dan dibimbing Tuhan. Karena seperti firman Tuhan yang kita udah bilang, Tuhan udah ada di depan kita, Tuhan udah ada di masa depan kita, Tuhan tahu, Tuhan sudah sediakan, dan Tuhan sediakan itu the best buat kita. Custom made, satu persatu Tuhan rancangkan buat saudara dan saya. Custom made saudara, ya kan? Dan Tuhan mau kita itu meraihnya. Makanya firman Tuhan itu dengan penuh kasih sayang datang kepada kita hari ini. Hati-hati. Karena Tuhan udah di depan kita, Tuhan udah tahu kita itu masih ceroboh, kita itu masih bandel. Tetapi ada Roh Kudus, bangkit lagi. Tapi jangan hidup dalam dosa ya. Sehingga kita itu semakin kuat, kita didirikan di dasar yang teguh, yang kuat. Sehingga apa aja nggak bisa dicuri oleh iblis, nggak bisa dihancurkan. Karena ingat, iblis itu pencuri, bukan cuma pencuri, dia mau membunuh, bukan cuma membunuh, dia mau membinasakan.
By the way, teman saya dulu yang ngajak merokok, I'm sorry to say, dia meninggal saudara karena kanker paru-paru saudara. Tuhan selamatkan saya ya. Saudara, di sini juga kita belajar kalau kita terus ikut Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan saudara. Apapun yang kita alami, jangan jauh dari Tuhan. Karena kita terus diajar bagaimana menghadapi kekecewaan, bagaimana mengatasi kepahitan, bagaimana menghadapi godaan dosa. Supaya kenapa dosa itu kan merasa tergoda, yaitu karena kita dengarkan terus suara iblis dan kita kasih makan kedagingan kita. Karena dosa itu menuntut dan menuntut dan menuntut lebih lagi. Kita turutin tambah lagi minta, diturutin tambah lagi minta. Makanya kita itu manusia roh juga kan, kita selain manusia jasmani juga manusia roh. Nah manusia roh ini yang harus kita lebih perhatikan, kita kasih makan, kita belajar melayani, kita beribadah itu melatih manusia roh kita. Kemudian kita kasih makan dengan firman Tuhan, kita punya waktu dengan Tuhan, kita puji sembah Tuhan, itu menguatkan manusia roh kita. Dan yang ketiga, kita selalu meminta kepada Tuhan dan Tuhan pasti bantu. Karena itu adalah keinginan kita untuk manusia roh kita jadi kuat, sehingga kedagingan dosa itu enggak bisa menggoda kita lagi. Amin. Dan kita meraih semua yang Tuhan rancangkan buat kita, bukan nanti di surga yang Tuhan udah sediakan juga rumah, tapi sekarang juga buat saudara dan saya. Amin. Kita semua boleh mengalami masuk perjanjian, tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, tetapi tergantung kepada kita saudara. Cepat lamanya tergantung kepada kita juga saudara. Firman Tuhan ada yang berkata, yang terdahulu yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi awal itu bagus, dipakai Tuhan luar biasa di dalam pelayanan awal itu bagus, tetapi yang lebih penting kita mesti tetap bertahan sampai akhir, jauh lebih penting. Amin. Nah gimana caranya saudara? Sebagai ayat penutup kita buka di Yosua 1 ayat 8. Saya percaya ini klise tetapi ini harus kita praktekkan, harus kita jalankan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kitab Taurat itu kalau sekarang ini ya firman Tuhan ya kan. Kita harus memperkatakan firman Tuhan, kita harus deklarasikan firman Tuhan. Bukan cuma itu, kita renungkan itu siang dan malam, bukan sekali siang sekali malam, tetapi artinya continuously kita berusaha setiap hari merenungkan firman itu siang dan malam supaya saya bertindak hati-hati. Jadi gimana kita bisa bertindak hati-hati? Dengan memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita bisa bertindak hati-hati. Semua pikiran kita yang enggak benar, semua informasi yang benar digantikan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa bertindak hati-hati. Dan akibatnya apa saudara? Perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Nggak ada lain saudara. Ya, jadi kita mesti merenungkan. Ini itu bukan kata-kata biasa saudara. Firman Tuhan itu adalah kata-kata yang hidup. Amin. Kata-kata yang karena itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus yang mati, dia udah bangkit. Dikatakan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada saat kita baca firman Tuhan, kita itu mendengarkan Tuhan Yesus berkata, dan setiap perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang memberikan kita kehidupan. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat meraih semua janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saya dan saudara.